Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Muntasya dengan NIM 20023111048, jurusan Teknik Mesin, program studi D3 Teknik Mesin, kelas perawatan 5C. Hari ini saya akan memaparkan tentang Total Productive Maintenance. Yuk disimak bareng-bareng. Apa sih Total Productive Maintenance itu? Total Productive Maintenance adalah program perawatan yang melibatkan semua pihak yang terdapat dalam suatu perusahaan untuk dapat saling bekerja sama dalam menghilangkan breakdown, mengurangi waktu downtime, memaksimalkan utilitas kegiatan produksi, serta kualitas dari produk yang dihasilkan. Selain itu, Total Productive Maintenance adalah sebuah sistem perawatan preventif untuk memaksimalkan kegunaan peralatan yang melibatkan semua departemen dan fungsi organisasi. Awalnya, Total Productive Maintenance dikenalkan di Jepang oleh Seishi Nakajima yang dikembangkan dari Preventive Maintenance System dari USA. Perkembangan Total Productive Maintenance. Langkah awal untuk melakukan perkembangan Total Productive Maintenance adalah yang pertama, breakdown maintenance. Breakdown maintenance merupakan strategi perawatan yang sangat kasar dan kurang baik karena dapat menimbulkan biaya tinggi, kondisi mesin atau komponen tidak diketahui, dan tidak adanya perencanaan waktu, tenaga kerja, maupun biaya yang baik. Selanjutnya adalah langkah preventive maintenance, yaitu suatu pemeliharaan rutin dilakukan untuk memastikan keadaan aset, mesin atau peralatan, dan menghilangkan potensi kegagalan peralatan atau downtime yang mungkin dapat terjadi. Setelah melakukan breakdown maintenance dan preventive maintenance, barulah kita lanjut kepada tahap productive maintenance dan total productive maintenance. Maksud total dalam TPM atau total productive maintenance itu apa sih? Maksud total dalam TPM, yang pertama adalah total berarti melibatkan keseluruhan karyawan, yang kedua total berarti melakukan dengan benar dan efektif, yang ketiga total berarti total maintenance system yang meliputi maintenance dan maintainability, preventive maintenance, maintenance prevention, dan maintainability improvement. Selanjutnya kita masuk ke dalam bahasan maintainability. Maintainability adalah suatu usaha untuk memberikan kemudahan fasilitas untuk dilakukan perawatan. Adapun isolasi dan perbaiki cacat serta penyebabnya, perbaikan dan penggantian suku cadang, pencegahan kerusakan, maksimasi umur, efisiensi, keamanan, dan kehandalan fasilitas, dan yang terakhir ada kemudahan penyesuaian kebutuhan. Adapun konsep TPM atau Total Productive Maintenance, yang pertama adalah memaksimalkan penggunaan peralatan atau fasilitas secara efektif, yang kedua ada perawatan secara otomatis oleh operator, yang ketiga adalah kelompok aktivitas kecil. Sedangkan prinsip-prinsip TPM atau Total Productive Maintenance yang pertama adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi peralatan secara menyeluruh dengan Overall Equipment Effectiveness atau OEE. Selanjutnya memperbaiki sistem perawatan secara terencana, memfungsikan operator sebagai pemantau yang baik, melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan operasional kualitas perawatan, dan yang terakhir ada membangun keterlibatan setiap orang dan menggunakan kerjasama lintas fungsi. Budaya kerja TPM, 5S atau 5P, atau bisa juga yang biasa dikenal adalah 5R. Yang pertama ada Seiri, artinya adalah pemilahan ataupun ringkas. Lalu ada Seiton, yaitu penataan atau rapi. Yang ketiga ada Seiso, merupakan suatu kegiatan pembersihan atau resik. Lalu ada Seiketsu, atau yang dikenal adalah pemantapan ataupun rawat. Yang terakhir ada Shitsuke, yaitu pembiasaan atau rajin. Pilar utama dari Total Productive Maintenance itu yang pertama adalah pemeliharaan mandiri atau autonomous maintenance, yang kedua adalah fokus dalam aktivitas perbaikan mesin atau focused improvement, yang ketiga adalah pendidikan dan pelatihan atau education and training, yang keempat ada pemeliharaan terencana atau planned maintenance,
Yang kelima, manajemen mesin dan produk baru atau Early Equipment and Product Management. Yang keenam, ada kegiatan Total Productive Maintenance pada bagian non-produksi dan bagian pemeliharaan, atau dikenal sebagai Total Productive Maintenance in the Office. Yang ketujuh, ada pemeliharaan kualitas atau Quality Maintenance. Yang terakhir, ada manajemen kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja atau Safety Environment. Selanjutnya ada objek Total Productive Maintenance yang melibatkan 4 poin. Yang pertama adalah memaksimalkan kegunaan peralatan kerja secara efektif dan benar. Yang kedua, merancang sistem perawatan agar peralatan selalu siap pakai. Lalu yang ketiga, ada mengajak seluruh departemen untuk terlibat langsung dalam merancang, menggunakan, serta merawat semua peralatan kerja. Yang keempat, mengajak manajemen dan pekerja untuk terlibat aktif dalam mensukseskan kegiatan. Sedangkan untuk tujuan dari Total Productive Maintenance ini, yang pertama adalah mengurangi waktu tunggu pada saat operasi, yang kedua meningkatkan ketersediaan alat sehingga menambah waktu produktif, yang ketiga memperpanjang umur pakai fasilitas, yang keempat melibatkan pemakaian dalam sistem perawatan, yang kelima melaksanakan program maintenance prevention dan peningkatan kemampuan merawat. Kelompok kecil. Maksud dari kelompok kecil ini, kelompok kecil Total Productive Maintenance merupakan alat manajemen puncak untuk mencapai sasaran program Total Productive Maintenance. Lalu TPM menggabungkan top dan down manajemen dengan bottom dan up front line. Kelompok kecil ini untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya ada kelompok kecil dalam struktur Total Production Maintenance. Kelompok kecil TPM dibentuk pada setiap level hierarki dari manajemen puncak sampai dengan operator. Integrasi manajemen puncak dan operator dicapai dengan membentuk kelompok yang saling overlap. Ketua kelompok pada suatu level hierarki menjadi anggota pada kelompok di level hierarki yang lebih tinggi, sehingga kelompok kecil saling berkaitan membentuk piramid. Selanjutnya, ketua kelompok akan berperan sebagai penghubung komunikasi horizontal dan vertikal. Selanjutnya, ada diagram dari struktur kelompok kecil pada Total Productive Maintenance. Dapat kita simak dan kita lihat bahwa pada puncak piramid itu diisi dengan director dan juga CEO of Management Director. Adapun sasaran kelompok kecil dari Total Productive Maintenance ini adalah kegiatan kelompok kecil yang ingin mengembangkan suatu perusahaan dan juga mengembangkan tempat kerja melalui suatu proses kerja. Efektivitas produksi menyeluruh melalui total partisipasi dan respek terhadap individu. Lalu untuk poin keduanya ada mengembangkan perusahaan dan karyawan secara individu. Dan yang terakhir, perlu perubahan mental dan tingkah laku karyawan melalui kegiatan kelompok kecil dari Total Productive Maintenance. 3 fase dan 12 langkah penerapan Total Productive Maintenance. Fase yang pertama adalah fase persiapan. Poin yang utama adalah top manajemen mengumumkan keputusan mengenalkan TPM. Yang kedua adalah launching training dan kampanye TPM untuk middle level. Yang ketiga adalah membuat organisasi untuk promosi. Yang keempat, menerapkan dasar kebijakan dan tujuan dari Total Productive Maintenance itu sendiri. Yang kelima, merumuskan program untuk pengembangan TPM. Dan yang keenam adalah Total Productive Maintenance Kick-Off. Fase yang kedua adalah penerapan Total Productive Maintenance. Yang pertama adalah improve effectiveness pada setiap peralatan. Yang kedua, mengembangkan program autonomous maintenance. Yang ketiga, mengembangkan program schedule maintenance. Yang keempat, mengadakan training untuk membenarkan operasi dan skill maintenance. Yang kelima adalah mengembangkan early equipment program. Selanjutnya ada fase terakhir atau fase ketiga yaitu stabilisasi, yaitu pentingnya perfect total productive maintenance implementation dan meningkatkan level total productive maintenance. Kemudian ada overall equipment effectiveness. Metrik perhitungan untuk mengevaluasi kemajuan total productive maintenance
yang mana dikemukakan dalam perhitungan availability, performance, dan juga high quality. Lalu OII mempertimbangkan kerugian yang tersembunyi dari peralatan. Sebelum OII juga dipertimbangkan manfaat peralatan yang dihasilkan dari kelebihan perkiraan manfaat peralatan. Yang terakhir ada kerugian-kerugian yang dapat dihindari dalam total productive maintenance ini. Yang pertama adalah breakdown losses atau kerugian breakdown. Di antaranya kerugian waktu, itu seperti produktivitas menurun, lalu ada kerugian jumlah karena produk yang cacat. Lalu yang kedua ada setup dan adjustment losses, yaitu kerugian penyetelan dan penyesuaian. Yang ketiga ada idling and minor stoppage losses, yaitu kerugian karena idle dan penghentian mesin. Yang keempat ada reduced speed losses, yaitu kerugian karena kecepatan operasi yang rendah. Lalu yang kelima ada quality defect and rework losses, yaitu kerugian karena cacat mutu dan pengerjaan ulang. Dan yang terakhir ada startup losses, yaitu kerugian yang terjadi saat startup. Nah, itu dia teman-teman materi TPM yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman semua perihal productive maintenance. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.